Halo, kembali lagi dengan saya Rika. Yuk kita belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Nah, teman-teman sekalian, penyimpanan arsip berdasarkan abjad atau kita sebut sebagai alphabetical filing system adalah metode penyimpanan dokumen atau arsip secara berurutan berdasarkan abjad mulai dari A sampai Z. Sistem ini menggunakan peraturan mengindeks untuk menyusun dokumen. Nah, di sebelah sisi kiri dapat kita lihat ada contoh dari penggunaan alphabetical filing system, yaitu jika teman-teman lihat pada kodenya itu tertera huruf A atau sampai Z. Nah, itu merupakan ciri khas yang menandakan bahwa suatu kantor atau instansi menggunakan penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Nah, adapun karakteristik dari sistem penyimpanan arsip ini yaitu pertama, dapat menentukan kata tangkap berdasarkan nama orang atau nama instansi. Jadi menggunakan sistem abjad ini, kata tangkap atau kodenya itu berasal dari nama orang atau nama instansi. Kemudian meminimalisir kesalahan saat penyimpanan. Kemudian memudahkan pencarian kembali, merupakan sistem yang tertua langsung dan yang paling banyak digunakan. Disebut juga sistem langsung atau direct filing system karena dapat langsung mencari arsip tanpa menggunakan kartu indeks. Selanjutnya ada 4 langkah dalam melakukan penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Yang pertama adalah memisah-misahkan arsip. Jadi kita tentunya harus memisahkan atau memilah dulu nih arsipnya. Yang mana yang termasuk arsip surat masuk, kemudian surat keluar, dan juga mana arsip yang sifatnya biasa, penting maupun yang sifatnya rahasia. Kemudian meneliti arsip yang akan disimpan. Kemudian mengklasifikasikan. Nah, nanti saya akan memberikan contoh dari pembuatan daftar klasifikasi untuk penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Kemudian mengindeks. Nah, teman-teman sekalian, mengindeks ini merupakan juga salah satu karakter dari penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Jadi ketika kita menggunakan penyimpanan arsip berdasarkan abjad, kita akan melakukan adanya indeks atau membalik nama orang atau perusahaan. Nanti kita akan praktikkan langsung ya. Kemudian ini ada contoh daftar klasifikasi sistem abjad. Nah, ini saya memberikan contoh, teman-teman sekalian bisa menggunakan sambil dilihat surat yang teman-teman miliki. Di sini saya contohkan saya memiliki 3 surat. Nah, surat dari PT Buana Nusantara, surat dari PT Geria Pesona, surat dari Pesona Properti. Nah, kemudian kita tulis dulu nih dalam membuat klasifikasi nama perusahaannya. Kemudian kita ada indeks. Nah, indeks itu gimana caranya? Nah, caranya indeks adalah jenis perusahaan seperti PT atau CV atau koperasi, bank dan lain sebagainya itu dipindah ke belakang. Kemudian jangan lupa dikasih tanda koma pada akhir dari nama suatu perusahaan atau nama orang. Nah, di sini contoh nama perusahaannya adalah PT Buana Nusantara. Kemudian ketika diindeks maka menjadi Buana Persada dan jangan lupa ada tanda koma di belakang. Ini adalah salah satu ciri bahwa nama perusahaan atau nama orang itu sudah diindeks atau dibalik. Nah, Buana Persada, PT. Kemudian nama perusahaan yang kedua PT Geria Pesona. Ketika diindeks menjadi Geria Pesona, PT-nya pindah ke belakang. Begitu juga dengan PT Pesona Properti, PT. Nah, kodenya untuk setelah kita indeks maka dibuatlah kode. Kode kita ambil 2 huruf dari nama perusahaan. Buana Persada, PT, kodenya adalah BU. Ya, teman-teman perhatikan Buana Persada, PT, kodenya 2 huruf di
depan adalah BU, bukan singkatan jadi Buana Persada BP ya teman-teman ya, terkadang suka keliru di sini. Jadi untuk membuat kode pada arsip sistem abjad kita gunakan 2 huruf paling depan dari paling depan nama perusahaan, bukan singkatan Buana Persada jadi BP, tapi BU, Buana. Kemudian Gria Pesona, Gria kata depannya maka menjadi GR. Kemudian Pesona Properti bukan PP tapi menjadi PE. Oke teman-teman, ini untuk klasifikasi sistem abjad. Saya harap kalian sudah memahami ya. Selanjutnya kita akan next. Nah ini teman-teman dapat memperhatikan gambar di bawah ini. Nah ini adalah gambar dari penyimpanan arsip berdasarkan abjad. Nah, dalam penyimpanan arsip berdasarkan abjad, kita kenal ada namanya penyimpanan primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, jika kode dalam lemari itu disebut sebagai primer. Kenapa primer? Karena itu adalah kunci utamanya. Nah, kemudian di dalamnya nanti ada bagian-bagian lagi yang disebut dengan sekunder dan juga tersier. Nah, penyimpanan arsip berdasarkan abjad ini kodenya pasti yang teman-teman harus ingat menggunakan alfabetik atau huruf A sampai Z. Oleh karena itu di lemari bisa dikodekan huruf A, B, C, di mana dalam lemari apabila menggunakan kode A itu artinya segala surat atau arsip yang disimpan dengan nama perusahaan huruf depannya adalah A. Nah, kemudian nama perusahaan yang huruf depannya B, misalkan Buana, maka disimpan di lemari arsip yang kodenya B. Nah, selanjutnya teman-teman nanti dapat buka lacinya dan melihat ada kode lain. Apakah A? Oh, misalkan nama perusahaannya tadi B, Buana. Berarti kodenya apa? BU dong. Nah, kemudian ada lagi yang nama perusahaan misalkan Bina Karya, berarti BI. Nah, di dalam nanti ada kode BI, ada kode BU, ada kode BA dan lain sebagainya. Dan saat ini kita akan mempelajari bagaimana sih cara membuat arsip menggunakan kode. Oke, ini teman-teman disiapkan ya, karena kita memang tujuannya untuk mempraktikkan langsung bagaimana cara membuat kode pada guide atau pembatas dari surat. Nah, ini adalah contoh dari gambar guide. Jika teman-teman perhatikan di sini kita bisa menggunakan kertas buffalo atau HVS warna ya. Nah, HVS warna kemudian ditambahkan dengan guide, pembatas step guide, ini namanya adalah guide. Tapi untuk bagiannya kertas HVS warna ini disebut guide. Dan bagian yang menonjol di luar kertas HVS ini disebut sebagai tab guide. Untuk membuat tab guide, teman-teman dapat menggunting HVS yang ada dengan mengukur tentunya melebihi surat sehingga dapat memberikan bagian yang lebih menonjol dari surat yang akan disimpan. Atau teman-teman lebih mudahnya dapat menggunakan post-it atau sticky note, digunting sesuai dengan keinginan yang saudara atau teman-teman ingin buat. Di sini saya mencontohkan untuk tab guide-nya kita ukur 2 cm dari surat. Kenapa? Karena saya akan menggunakan namanya map Snell Hector, supaya dari map Snell Hector ini tab guide-nya tidak keluar dari batas map Snell Hector. Tapi apabila teman-teman ingin membuat di bawah 2 cm, ya it's okay. Yang penting tab guide harus lebih menonjol dari surat yang saudara atau teman-teman simpan. Nah, berikut kita akan lakukan praktik ya teman-teman. Di sini saya memberikan contoh praktik. Teman-teman ingat, teman-teman sebagai seorang sekretaris yang bekerja pada Prima Nusantara, berarti perusahaan teman-teman adalah Prima Nusantara yang berjalan di Pemuda nomor 150 Surabaya, nomor telepon sekian, dengan fax sekian, dengan pimpinan atau manajer bernama Abinaya Alexi SEMM. Nah, yang perlu teman-teman ingat, teman-teman adalah sebagai sekretaris dari PT Prima Nusantara. Oke, kita sebagai PT Prima Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan contohkan. Nah, sebagai PT Prima Nusantara,
saya menerima surat dari PT Gria Pesona. Nah, ketika kop suratnya dari PT Gria Pesona, sedangkan saya berperan sebagai PT Prima Nusantara, itu artinya surat yang ada di hadapan saya ini merupakan surat masuk atau keluar, teman-teman. Ya, benar sekali. Ini merupakan contoh dari surat masuk. Kenapa? Karena kop suratnya tidak dari PT Prima Nusantara. Ya, dan kedua, kepada alamat tujuan itu kepada Direktur Prima Nusantara. Artinya PT Gria Pesona ini mengirimkan surat kepada PT Prima Nusantara, yaitu kita. Nah, ini adalah contoh surat keluar. Nah, dalam penyimpanan arsip berdasarkan abjad, di sini yang teman-teman lihat untuk surat masuk cukup lihat pada kop suratnya. Nah, di sini kop suratnya apa, teman-teman? Ya, betul, dari PT Gria Pesona. Nah, ketika diindeks maka menjadi, ya betul sekali ya, maka akan menjadi Gria Pesona, PT. Nah, ketika nanti dijadikan kode, ini akan menjadi apa, teman-teman? Gria Pesona, PT, maka kodenya akan menjadi, ya betul sekali, bagi teman-teman yang menjawab, kodenya adalah GR ya. Oke, dari kode GR di sini kita mengindeks PT Gria Pesona menjadi Gria Pesona, PT, kemudian kode arsipnya GR, maka kita tinggal buat guide-nya. Berarti tab guide-nya kita tulis kode GR. Nah, itulah fungsi dari kode. Jadi teman-teman ketika nanti mau mencari suatu surat dari PT Gria Pesona tadi, maka teman-teman tinggal buka nih tab guide dari kode GR. Berarti ketika GR ini teman-teman, oh iya Gria Pesona, berarti kodenya GR. Teman-teman buka GR ini, tab guide dengan kode GR, maka di belakangnya adalah surat dari PT Gria Pesona. Nah, selanjutnya kita coba untuk contoh yang kedua, teman-teman. Di sini kita ada PT Pesona Properti. PT Pesona Properti ketika diindeks menjadi Pesona Properti, PT. Nah, kode arsipnya apa? Nah, kode arsipnya adalah biasa, 2 huruf dari nama perusahaan paling depan, Pesona, berarti PE. Nah, selanjutnya gimana? Berarti kode arsip pada tab guide-nya kita gunakan kode PE. Nah, ini dia. Kenapa Bu kok nggak dari atas kodenya? Nah, karena kode yang pertama adalah GR, maka letak tab guide-nya akan berada di posisi bawah dari GR. Jadi PE-nya ada di bawah. Nah, ini juga berurutan ya. G sama P secara alfabetik urutan pertama itu berarti ada di posisi G. Nah, oleh karena itu GR itu ada di atasnya PE. Kalau misalkan GR ada lagi nih nama perusahaan tadi yang namanya Buana, berarti kodenya apa? Buana BU. Nah, berarti BU posisinya paling atas, kemudian GR di kedua dan PE bagian ketiga. Gitu ya, teman-teman. Kemudian nah, ini adalah salah satu contohnya. Jadi nanti ketika kita gabungkan, nah seperti inilah contohnya. Jadi ini kalau ada 2 kode berarti ada 2 lembar ya teman-teman, ada 2 lembar guide, bukan satu guide digabung. Nah seperti itu. Nah posisinya juga guide atau pembatas ini berada di depan surat. Nah tadi kita ada kode GR, berarti depannya GR, tab guide GR, kemudian di belakangnya adalah surat. Gitu juga dengan PE. Kode PE, kode PE di belakangnya surat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini dia penjelasan sedikit urutan pertama dari guide yang paling atas. Nah, jadi kita buat jangan lupa seperti tadi GR kan urutan paling atas ya, berarti GR itu ada di paling depan.
kemudian PE di setelahnya, kemudian semakin banyak tab guide-nya ke belakang, maka dia semakin terbawah, urutan paling bawah. Nah, jika teman-teman memiliki surat untuk praktek, silahkan dikerjakan dengan contoh yang tadi saya contohkan, bagaimana pada saat pembuatan sistem abjad itu menggunakan, teman-teman klasifikasikan dulu suratnya, disortir suratnya, kemudian bikin namanya daftar klasifikasi surat. Apakah itu daftar klasifikasi surat masuk, daftar klasifikasi surat keluar. Kemudian setelah itu teman-teman baru indeks. Setelah mengindeks, teman-teman menentukan namanya kode. Nah, setelah teman-teman sudah menentukan kode, nah ini sudah sangat mudah teman-teman pahami, tinggal teman-teman menempelkan post-it atau sticky note sebagai tab guide dan diberikan kode sesuai dari nama perusahaan yang ada. Oke teman-teman, sekian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembelajaran lainnya.